Hai, assalamualaikum. Hari ini saya akan mencoba membuat kue kek lapis legit yang legit dan enak seperti nama kuenya. Ayo kita ke bahan-bahannya. Dan inilah bahan-bahan yang telah saya sediakan. Tada! 16 biji putih telur, 16 biji kuning telur, butter dan margarin dicampur 450 gram, dan ini ada tepung 155 gram, 270 gula tepung, dan ini ialah mixed spices sebanyak 1 sudut teh. Kita akan mixer dahulu putih telur. Kita akan mixer sampai dia mengembang dan membeku. Kita akan mixer menggunakan kelajuan yang tinggi. Sampai betul-betul membeku ya. Sementara kita menunggu putih telur mengembang, kita akan ayak tepung sedikit demi sedikit karena saya punya pengayak kecil ya teman-teman. Kita akan campurkan dengan mixed spicy, diayak bersama biar tercampur. Agak susah ya teman-teman, saya punya pengayak itu terlalu kecil. Susah sih sebenarnya menggunakan pengayak yang kecil, tapi saya adanya yang ini. Kita akan ayak sampai tepungnya habis, sementara menunggu telur putih telur kita tadi membeku. Oke, dah pun habis. Kita akan masukkan ke mangkok tadi. Nampaknya telur kita pun sudah membeku. Setelah itu kita matikan. Dan lihat teman-temannya, ini sangat beku ya. Sementara itu kita akan alihkan ke wadah yang lain dahulu. Dan kita akan ketepikan sementara kita akan mixer yang lainnya. Seperti awan ya. Tuh kan. Sampai betul-betul beku. Hingga dia tak mudah jatuh. Kemudian saya akan bersihkan mangkuknya dahulu sebelum digunakan. Dan saya akan masukkan butter ke dalam. Ini butternya dicampur dengan margarin ya. 200 gram margarin dan 250 gram butter. Kemudian kita akan masukkan gula 270 gram ya. Kita akan mixer bersama dengan menggunakan kelajuan yang tinggi ya. Di sini bagi yang suka menggunakan esen vanila, boleh gunakan esen vanila. Dan ini menggunakan speed yang tinggi ya. Ini esen vanila ya teman-teman. Jika kalian suka esen vanila, kalian boleh tambahkan supaya bisa menghilangkan rasa hanyir pada telur ya. Biasanya digunakan hanya cukup 1 sudut teh saja, tapi saya menggunakan
1 penutup. Kemudian kita akan tunggu margarin dengan gulanya sampai memutih kayak gitu ya teman-teman. Tuh sampai memutih kayak gitu ya. Dan kita akan masukkan telur ya. Telurnya kita masukkan sikit-sikit ya teman-teman. Bisa satu-satu kayak gitu ya. Kita masukkan perlahan-lahan. Kita akan terus mixer sampai betul-betul mengembang. Masukkan telur sedikit demi sedikit. Kita matikan dahulu mixernya. Kemudian kita akan gaulkan supaya lebih merata. Kadang-kadang dia tak tercampur rata ya kalau pakai mixer, jadi kita harus matikan dan menggaulkannya. Kemudian kita akan mixer lagi sampai betul-betul mengembang. Saya akan pasangkan alat ini supaya memudahkan saya untuk memasukkan tepung. Kita akan masukkan tepung sedikit demi sedikit. Oke, saya menambah kelajuannya supaya cepat tercampur rata ya. Sebenarnya saya lebih suka menggunakan mixer yang manual dibandingkan dengan yang ini, tapi saya ada yang ini jadi terpaksa saya menggunakan mixer yang seperti ini ya. Di sini saya akan mengaduk lagi supaya lebih tercampur rata. Dan kita akan mixer sampai betul-betul mengembang. Kemudian matikan, dan ini sudah pun mengembang. Dan ini hasilnya, gaul-gaul sampai dia tercampur. Ini sudah pun mengembang ya. Kemudian di sini saya akan mencampurkannya dengan putih telur yang telah dimixer tadi. Ambil putih telur, saya akan masukkan sepertiganya dahulu ke dalam adonan yang telah dimixer, yang telah kembang tadi. Kemudian aduk-aduk perlahan. Ketika mengaduk harus berhati-hati karena putih telur bisa mencair ketika diaduk-aduk ya teman-teman. Di rumah ini ada anak-anak kecil, jadi suaranya agak mengganggu. Tapi kalau tak ada anak kecil,
Masukkan sepertiganya lagi. Tujuan saya mencampurkan putih telur ini supaya cake-nya lebih gebu ya, supaya lebih empuk dan lembut. Kemudian yang terakhir kita akan masukkan semua putih telur. Jika masih ada yang tidak membeku, kita tidak perlu memasukkan karena dia bisa mencair. Gaulkan sampai betul-betul tercampur rata. Seperti ini. Dan di sini saya telah menyediakan loyang dan kita akan menyukatnya. Jadi penyukat yang ini terlalu besar untuk saya menyukatnya. Jadi saya akan menggunakan yang lebih kecil. Di sini saya telah mengoles loyang dengan butter ya. Dan inilah dia. Ini setengah gelas ya. Kita akan ambil setengah gelas ini, kita akan ratakan di loyang. Sebelum itu saya telah memanaskan loyang dengan suhu 180 derajat ya. Suhu mengikut kepanasan oven masing-masing, karena setiap oven tidak sama. Kita ratakan. Ratakan seperti ini. Kemudian kita akan bakar dengan menggunakan api bawah saja. Nah, dan ini hasilnya. Kita akan bakar sampai kecoklatan. Kemudian kita akan angkat. Dan inilah hasilnya. Kita akan tekan-tekan perlahan-lahan. Dan kita akan masukkan kembali adonannya. Ratakan. Kali ini kita akan membakar dengan api atas saja sampai kecoklatan. Kemudian kita akan angkat lagi. Dan ini telah pun rata. Kita akan bakar lagi. Dan ini hasilnya. Kita akan masukkan lagi adonannya. Oh iya, saya lupa mau menekan-nekan tadi sedikit karena ada gelembung. Jika tiada gelembung, kalian tidak perlu menekankannya. Kemudian masukkan lagi. Ratakan. Ratakan perlahan-lahan.
dan sudah pun rata. Kemudian kalian lakukan hal yang sama, bakar sampai kuning dan terus diletakkan lagi adonannya sampai habis. Terus berulang-ulang seperti itu ya. Dan inilah hasilnya teman-teman setelah 1 malam ya, menguji kesabaran kita ini kue. Saya memotong pepper dan saya akan letakkan di loyang lain seperti ini. Dan ambil kue ini, kemudian saya akan potongkan tepinya supaya ketika saya terbalikkan dia sudah tidak melekat lagi. Dan saya akan kebalikan dan inilah hasilnya ya teman-teman. Wow, sungguh moist, sangat moist sekali ya. Maaf ya teman-teman, ada yang mengganggu. Maklum saya ada anak kecil. Gak sabar mau memotong kuenya. Dan inilah teman-teman, wow hasilnya ya. Dan kita akan terbalikkan ke papan sebelum dipotong. Susah ya membalikannya ini, seperti ini kayaknya. Nah, dan inilah teman-teman, wow hasilnya. Wow, dan ini teman-teman sangat baunya sangat lazat sekali. Kita akan potongkan tepinya supaya terlihat sangat cantik dan kita terlihat lapis-lapisannya. Ini pertama kali saya membuat lapis legit ya teman-teman. Jika kalian mengikuti resepnya dan sabar cara membuatnya, pasti jadi. Maaf ya teman-teman, di skip sedikit cara pemotongannya. Soalnya di sini ada anak kecil yang mengganggu. Dan inilah teman-teman hasilnya. Ini tuh rasanya seperti baunya seperti enak banget. So ini lembut banget ya.
Dan teman-teman, ini memang enak, betul-betul enak ya, legit seperti namanya ya. Kalian mesti coba ya dengan resep yang ini. Soalnya saya pertama kali buat ini loh. Memang pas semua rasanya. Tidak terlalu manis ya. Dan inilah kue berkat kesabaran kita ya. So, selamat mencoba kue lapis legit yang enak. Dan hari ini saya akan menghantar ke rumah ibu angkat saya kue lapis legit ini. Wow, kue berjalan ya. Enak. Nanti. Wow, berjalan. Dan, udah bangun ke rupanya, jam ke rumah mak. Ngantar kek. Mak sini lah. Oh. Ini kek berjalan nih, mak. Uy, lapis lagi aja nih. Ketambah begadang dia tak ada. Cantiknya. Iyalah tengah bola malam. Apa tuh bola nggak kalah malas dia. Dah itu udah semirat tuh bising. Dia buat kek itu tengok. Ya Allah, tak dengar ke yang penalti itu semalam. Dia tengok live dia tengok ni yang ni cakap kan. Wah, buat kek. Mira lah katakan. Cantiknya. Tapi mesti bertabah ya kan. Mira, orang tu dia bagi apa sikit. Apa dia itu? Minta tanam ni tu. Kayu manis sikit. Buat ni. Kayu manisnya. Semalam aku ini tuh ada yang pakai kayu manis, ada yang pakai serbuk. Sulaika tu punya dia pakai kayu manis sikit. Ada rasa. Sebab aku makan sikit dulu. Sebab aku rasa semalam, oh Mira ni ada yang tak dia ini macam dengar dulu. Macam Sarawak punya ini. Oh ya ke? Apalah jadi. Iya, aku cuma bagi komen lah sikit. Ada. Nyam. Sudah pula aku makan apalah. Lagi nya. Makasih Mira. Maaf ya teman-teman, di sini suasananya meriah. Oke, bye.